Santapan Harian Selasa 27 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 22 ayat 36 hingga pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami senantiasa tertuju pada firman-Mu. Hari ini kami tautkan hati kami dalam keindahan dan kebenaran sabda-Mu. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 22 ayat 36 sampai 23 ayat yang ketiga. Ketika mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah Balak menemuinya di kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Kata Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah benar aku tidak sanggup memberi upahmu?" Tetapi saut Bileam kepada Balak, "Lihatlah, aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi apalah dayaku untuk mengatakan sesuatu? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mempersembahkan beberapa ekor lembu dan kambing domba, lalu mengirimkan sebagian kepada Bileam dan pemuka-pemuka yang menyertai dia. Keesokan harinya Balak menjemput Bileam dan membawanya naik ke bukit Baal. Dari sana ia melihat bagian terpinggir dari bangsa Israel. Kemudian berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Lalu Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kata Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping kurban bakaranmu. Aku sendiri hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Ia lalu pergi ke atas sebuah bukit yang gundul. Sahabat Santapan Harian, seringkali banyak kemarahan, kekecewaan, bahkan kejatuhan kita sebagai manusia datang dari sikap serta pikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dapat dikendalikan dan dikondisikan demi memenuhi hasrat serta tujuan kita. Kepongahan itulah yang seringkali merasuk serta menuntun kepada dosa. Bahkan kita lupa bahwa ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Hal itulah yang juga menjadi pola pikir Balak, sang penguasa Moab. Dengan gembira ia menyongsong Bileam yang datang karena mengira bahwa dengan harta kekayaannya akhirnya Bileam mau menurutinya untuk mengutuki Israel. Namun Bileam bukan tunduk pada Balak, melainkan terikat janji kepada malaikat agar ia hanya memperkatakan apa yang Allah perintahkan. Kesombongan Balak makin terlihat saat ia mengajukan tanya penuh sindiran kepada Bileam. "Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah benar aku tidak sanggup memberi upahmu?" Meskipun demikian, Bileam tegas mengatakan kepada Balak bahwa apapun yang dikatakannya hanyalah perkataan Allah yang ditaruh di mulutnya. Diksi tersebut digunakan untuk menegaskan ketertundukan mutlak Bileam kepada Allah. Bileam sadar betul bahwa Allah dapat melihat yang tersembunyi.
Teguran Allah sudah ia terima melalui perjumpaannya dengan malaikat. Dan sepertinya Bileam tidak menginginkan teguran Allah datang kepadanya lagi. Balak tidak memahami betul keteguhan hati Bileam dan masih merasa Israel pasti akan kena kutuk. Kepercayaan diri itu terlihat saat Balak mengarahkan Bileam untuk melihat Israel dari atas bukit. Saat itu, mungkin ia berpikir bisa memperalat Bileam untuk menghancurkan musuhnya. Pada akhirnya, harapan Balak itu tidak tercapai karena Bileam hanya tunduk kepada Allah yang ternyata berpihak pada Israel. Kadang-kadang kepongahan itu juga merasuk dalam sanubari kita sebagaimana Balak. Kita berkeras dalam kebebalan dan merasa bisa mengatur serta menguasai segala sesuatu. Seharusnya hidup yang kita jalani adalah soal menjadi taat seutuhnya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah hati yang penuh hikmat dalam diri kami. Mampukan kami menjalani hidup ini dengan cara yang selalu membawa kami semakin dekat kepadamu. Di dalam namamu Kristus, kami memohon. Amin.